Acara ini didukung oleh Desa WiFi Tol Langit Desa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, selamat malam. Om Swastiastu. Kembali lagi kita di acara talkshow Kades Iwan atau Kajian Desa Bareng Iwan yang disiarkan secara langsung di TV Desa yang Bapak Ibu semua bisa menikmati tayangan ini baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube channel kami TV Desa. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, baik narasumber maupun para penanggap utama dan seluruh hadirin sekalian yang sudah bergabung di Zoom meeting dan menyaksikan kami di saluran YouTube TV Desa. Saya Iwan Sulaiman Sulasno, pendiri desapedia.id yang insya Allah akan menjadi moderator dari talkshow Kades Iwan ini selama 1,5 jam ke depan sampai jam 8 malam ini. Malam ini kita akan membahas tentang tunjangan dana operasional kepala desa. Ini saya kira yang masih saja menjadi PR dan tentu saja ini adalah janji politik ketika saya ingat waktu ada pertemuan silaturahmi nasional bulan April tahun lalu 2019, Presiden Jokowi ketika itu menjanjikan akan ada tunjangan dana operasional kepala desa. Yang kemudian pasca pertemuan itu kemudian ada terbitlah PP yang baru yang kemudian mensetarakan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini sambil menunggu teman-teman yang lain akan bergabung, sudah hadir narasumber Ibu Faridah Kurnianingrum. Beliau dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Tepatnya beliau Kasubdit Keuangan dan Aset Desa yang nanti akan menceritakan bagaimana sesungguhnya perkembangan dari keuangan desa, tentu saja dalam konteks yang lebih fokus malam ini yaitu terkait dengan tunjangan dana operasional bagi kepala desa. Nah, nanti akan hadir beberapa penanggap yang sudah kami undang di aplikasi Zoom meeting ini. Pertama ada Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Ini kepala desa yang cukup fenomenal yang dikenal di seluruh Indonesia. Beliau adalah kepala desa di Yogyakarta yang penuh dengan inovasi-inovasinya. Malam ini beliau kita undang dalam kapasitasnya sebagai Ketua PAPDESI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, penanggap kedua sudah tidak asing lagi, Mas Agung Heri Susanto, Kepala Desa di Blora yang malam ini kita undang sebagai Sekretaris Jenderal DPP APDESI. Kemudian penanggap yang ketiga ada Mas Widi Hartono yang selalu kita undang setiap talkshow Kades Iwan. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang sudah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Kemudian penanggap berikutnya ada Kang Surta Wijaya, saya biasa manggil Kang Surta Wijaya, itu adalah Kepala Desa di Kabupaten Tangerang, Banten. Beliau akan hadir, beliau ini Sekjen PAPDESI, tapi beliau juga Ketua PAPDESI di tingkat Provinsi Banten. Penanggap berikutnya ada Pak Samsul Fuad, seorang purnawirawan TNI yang menjadi kepala desa di Jambi dan beliau juga menjabat sebagai Ketua APDESI Provinsi Jambi. Dan terakhir ada pegiat desa dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra, sahabat saya, rekan kita semua, Mas Badiul Hadi, yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Nah, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara desapedia.id, media informasi desa terkini, dengan TV Desa yang
siaran langsung bisa dinikmati juga di YouTube channel. Nah, sebelum forum ini nanti akan menjadi forum kita bersama, saya berharap bahwa apa yang akan kita diskusikan ini menjadi sebuah rekomendasi kebijakan bagi kepastian tentang tunjangan dana operasional kepala desa yang saat ini masih sering dipertanyakan dalam setiap kali forum-forum yang menghadirkan kepala desa dan perangkat desa di baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Ada beberapa isu krusial terkait dengan tunjangan dana operasional kepala desa. Pertama, misalnya soal apakah itu kemudian berdampak kepada kinerja pelayanan publik pemerintah desa, kemudian untuk apa tunjangan dana operasional itu yang dibutuhkan oleh kepala desa, dan nanti saya kira Bapak Ibu sekalian akan menjawab ini. Baik, sambil menunggu penanggap yang lain dan peserta yang lain dari diskusi kita kali ini, kita punya banyak waktu yang insya Allah sampai jam 8 malam ini. Saya akan memulai dengan narasumber Ibu Faridah Kurnianingrum, biasa disapa Mbak Furi. Terima kasih Mbak Furi sudah hadir akhirnya setelah tertunda 1 minggu. Kita akan berikan kesempatan beliau untuk memaparkan 10-15 menit apa yang kebijakan dari Bina Pemdes Kemendagri terkait dengan tunjangan dana operasional kepala desa. Silakan Mbak Furi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Pak Iwan, terima kasih sekali. Kami diberikan waktu untuk bisa turut serta dalam diskusi kita di malam ini bersama para pejuang desa. Ya, selamat malam Pak. Saya lihat di sini ada Pak Wahyudi, Pak Agung, kemudian Pak Widi, Pak Surta Wijaya, Pak Samsul Fuad, juga ada Pak Badiul. Baik, para pejuang desa ini luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga selamat malam saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Ini topiknya cukup menarik, cukup menarik dan sedikit menggigit. Semoga kita bisa bahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Apakah apa yang menjadi harapan dari para kepala desa dalam hal ini bisa menjadi pemikiran lebih lanjut ke depannya untuk menjadi bahan masukan kami juga untuk kita olah untuk dikaji lebih dalam lagi. Tapi sebelum saya masuk ke apa yang topik akan kita bahas, izinkan saya menyampaikan hal-hal umum terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Pak Iwan, saya boleh share screen, Pak Iwan? Silakan Mbak Puri. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan bicara mengenai desa, dalam hal ini terkait dengan bagaimana pendapatan dari kepala desa dan perangkat desa. Tentu ada baiknya kita potret terlebih dahulu atas, mohon maaf ini kondisinya sepertinya ada yang kurang tepat. Kita potret terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pembangunan desa itu sendiri. Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 2014, luar biasa. Agenda desa untuk bagaimana membangun, menghasilkan desa yang maju, mandiri, sejahtera itu perlu kita kawal dengan baik dan perlu kita capai bersama. Di mana kita harus memperhatikan atas peningkatan kualitas manusianya, kesejahteraan masyarakatnya, dan bagaimana desa berupaya untuk mengurangi dari angka kemiskinan tersebut. Nah, 3 hal ini tentu perlu dilakukan dengan upaya pemenuhan atas hal-hal yang berkaitan dengan tercapainya kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, juga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Nah, dari hal-hal yang perlu dilakukan oleh desa, tentu dibutuhkan anggaran. Nah, apakah anggaran ini sudah memenuhi kecukupannya untuk mendapatkan atau untuk menindaklanjutinya dengan beberapa agenda kegiatan yang sudah terbangun di dalam dokumen perencanaan pembangunan desanya, kemudian dilaksanakan, teranggarkan, dan dilaksanakan, serta apa yang dilaksanakan ini terlaksana secara akuntabel. Nah, tentunya besarnya anggaran ini, kalau kita lihat dari sisi anggaran cukup nggak sih? Selalu pasti akan nggak cukup, berapapun anggaran yang kita kelola. Kenapa? Karena desa mempunyai mimpi yang cukup besar. Nah, kita juga berharap mimpi-mimpi desa ini tidak terpasung oleh hal-hal yang justru menghambat atas pencapaian mimpi tersebut, terutama dari beberapa hal ini dari 1, 2, 3, 4 agenda desa tersebut agar kita pastikan terlaksana dengan tetap mengedepankan basis kewenangan desanya. Nah, desa dalam melaksanakan seluruh kegiatannya tentu harus didasarkan atas kewenangan. Baik itu yang menjadi kewenangan hak asal usul atau berskala desa, kewenangan ditugaskan maupun kewenangan lain. Nah, daftar kewenangan ini tentunya sudah terpotret pula pada Perkada mengenai kewenangan desa yang juga diamini di dalam Perdes mengenai kewenangan desa itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh dari sisi anggaran yang dikelola oleh desa, tentu kita akan memotret mana hal-hal yang menjadi pendapatan desa itu. Ada 7 sumber pendapatan desa. Namun sejauh ini anggaran atas sumber pendapatan ini kita masih berpangku pada yang namanya bersumber dari dana transfer. Entah itu dana desa, alokasi dana desa. Kalaupun ada bantuan keuangan misalnya. Tentunya harapan kami dengan adanya investasi yang cukup besar bagi desa, terutama yang bersumber dari dana desa, memberikan implikasi positif bagi hadirnya pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa yang tentunya menjadi unggulan kita adalah terkait bagaimana desa memanfaatkan asetnya, entah dengan pola kerjasama, kemudian sewa, bangun guna sera, dan bangun teraguna. Hasil aset akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun kalau kita pelajari atas perilaku belanja di desa, kecenderungan pembangunan yang dilakukan di desa masih saja belum dilakukan secara sinergis dan belum mengarah pada bagaimana aset yang dibangun itu memberikan implikasi positif bagi pendapatan asli desa. Kemudian yang berikut, harapan terbesar kita lain adalah yang bersumber dari hasil usaha. Karena hasil usaha ini lebih fleksibel atas peruntukannya. Kalau kita pelajari di pasal 89 Undang-Undang, dia juga bisa memberikan hal yang sifatnya hibah dan bantuan sosial pada masyarakat. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, 7 sumber pendapatan yang kita harapkan bisa optimal kita lakukan untuk tujuan pembangunan desa itu tentu saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hal kita menggunakan anggaran di desa, tentu desa memiliki strategi atas bagaimana mengedepankan hal-hal yang menjadi prioritas untuk diperuntukkan bagi belanja di desa itu sendiri. Di dalam PP 11 tahun 2019, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Iwan, PP 11 ini ada amanat khusus lain yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa dalam hal penghasilan tetapnya. Nah, di dalam PP 11 tersebut juga mengatur mengenai proporsi atas belanja. Di dalam belanja tersebut ada proporsi 70%, ada 30%. Proporsi atas 30% diberikan ruang untuk bagaimana pemenuhan terkait mengenai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Demikian halnya juga dengan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Demikian halnya juga dengan tunjangan dan operasional BPD. Lalu bagaimana dengan yang 70%? 70% diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Terkait dengan apa yang diatur pada PP 47 tahun 2014, mengenai anggaran yang merupakan peruntukannya atas biaya untuk operasional pemerintahan desa, insentif RT RW dan jaminan sosial yang tadinya berada pada posisi proporsi dari 30%, maka sudah berpindah pada proporsi 70%.
Nah, tentunya dari penggunaan anggaran ini kita tetap mengedepankan dari sisi kemanfaatannya, pastikan bahwa anggaran yang dikelola ini benar-benar efisien dan efektif. Kemudian kita masuk kepada pendapatan yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jelas pada undang-undang, pada pasal 26 maupun pasal 66 mengamanatkan hal-hal yang menjadi hak dari kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu terhadap dengan perolehan hak mengenai penghasilan tetapnya, demikian juga dengan tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta jaminan kesehatan. Kemudian diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah yang tadi yang berkaitan dengan proporsi belanja tersebut. Juga ada hal yang merupakan penerimaan pendapatan lain yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok. Nah, ini kecenderungan banyak terjadi di wilayah-wilayah Jawa, desa-desa di Jawa, baik itu tanah bengkok atau sebutan lainnya, di mana kepala desa dan perangkat desa selain mendapatkan penghasilan tetap, juga mendapat penerimaan lain yang sah, yang bersumber dari tanah bengkok, yang tidak perlu dihitung atas proporsi 70 dan 30. Nah, tapi bagaimana dengan daerah desa-desa di tempat lainnya? Jelas pendapatannya cenderung hanya merupakan pendapatan dari penghasilan tetap dan tunjangan. Kemudian, kalau kita perhatikan atas penghasilan tetap sebagaimana diatur pada pasal 96. Nah, sebelum daerah mengalokasikan ADD pada setiap desanya, maka daerah tersebut, pemerintah kabupaten kota, harus menghitung terlebih dahulu atas pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Harapannya apa? Agar amanat PP 11 tahun 2019 terakomodir dengan baik. Jadi dihitung dulu berapa sih kebutuhan seluruh desa atas siltapnya. Setelah diketahui atas seluruh kebutuhan desa atas kebutuhan siltapnya, maka barulah pertimbangan atas jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis menjadi bahan perhitungan untuk selanjutnya dibagi kepada desa berapa sih setiap desa mendapatkan alokasi dana desa. Nah, kecenderungannya yang kami perhatikan, daerah dalam membagi ADD tersebut tidak mengedepankan yang poin A, padahal poin A inilah yang harus dihitung terlebih dahulu, kemudian baru hitungan yang poin B. Nah, kecenderungannya langsung hitung yang poin B, sehingga ada kecenderungan pemenuhan atas penghasilan tetap sebagaimana ketentuan pada PP nomor 11 tahun 2019 masih juga belum dapat diakomodir. Hal ini tentu lain kondisinya bagi daerah yang desa-desanya ADD-nya tersebut memang belum memenuhi atas kebutuhan secara optimal terkait dengan pengaturan pada pasal 81 di dalam PP 11 2019. Karena kalau kita simulasikan memang kebutuhan siltap untuk baik itu kepala desa, sekretaris desa, kemudian pelaksana teknis, para kasih kaur, kemudian para kepala kewilayahan atau kepala dusun, kebutuhannya setidak-tidaknya kalau kita ramu dalam sekitar kebutuhan 12 orang, bisa di atas 260-an juta. Nah, jadi kalau desa-desa yang memang alokasi ADD-nya di bawah itu tentu tidak bisa memenuhi atas PP 11 pasal 81 tersebut. Nah, untuk kepala desa, dia sudah mendapatkan paling sedikit. Artinya bisa lebih dari itu. Jadi kalau masih dalam proporsi 30%, dia teralokasikan 5 juta sekalipun, kalau bisa ya silahkan saja. Ketentuan di sini yang dibangun adalah paling sedikit. Paling sedikit 2,426.640 rupiah. Kemudian sekretaris desa pun dengan pernyataan paling sedikit, jadi bisa lebih di atas itu. Nah, seringkali kecenderungan teman-teman di kepala desa ini mengeluhkan, wah kok siltapnya kades nggak beda jauh ya dengan siltapnya sekdes. Nah, silakan diatur di daerah masing-masing, teman-teman di kabupaten mengatur setidaknya ukuran nilai paling sedikit ini yang menjadi standar atas perhitungan siltap tersebut.
Nah, kemudian kalau sekretaris desa 2.224.420, kemudian perangkat desa lain pun 2.222.200. Nilainya tetap sama, paling sedikit. Kemudian kita masuk pada tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Tadi saya sudah sampaikan di awal, berdasarkan amanat undang-undang, jelas bahwa selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan tunjangan, jaminan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah. Kalau jaminan kesehatan, sebagaimana amanat pada peraturan Presiden nomor 82, kemudian yang dirubah pada Perpres nomor 75, lalu perubahan pada Perpres 64, dan ditindaklanjuti juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 119 tahun 2019, maka pelaksanaan jaminan kesehatan ini menjadi perhatian juga selain siltap yang bersumber dari alokasi dana desa. Jadi pemenuhan penghasilan tetap, baik jaminan kesehatan, kalaupun keterbatasan dari sisi alokasi dana desa, maka dapat dipenuhi dari sumber pendapatan lainnya selain dana desa. Jadi bisa saja mungkin diperkuat dengan sumber pendapatan misalnya dari pendapatan lainnya atau mungkin dari bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kota yang mensupport untuk pemenuhan siltap maupun jaminan kesehatan tersebut. Nah, perlakuan atas jaminan kesehatan, tunjangannya kami harapkan dapat dipastikan, terutama teman-teman di desa sekarang lagi sedang menyusun peraturan desa mengenai rancangan APB desanya, maka pastikan bahwa pengalokasian untuk jaminan kesehatan maupun siltap bisa terpenuhi. Terkait dengan jaminan kesehatan, maka yang harus dipenuhi oleh desa adalah sebesar 1%, sedangkan 4% bersumber dari APBD. Sifatnya dia intercept, jadi yang 1% itu sebelum disalurkan ADD-nya ke desa sudah dipotong terlebih dahulu di kabupaten kota. Kemudian pencatatannya di dalam APBDes pada saat mendapatkan pendapatan disesuaikan atas dana yang masuk ke rekening kas desa. Namun pencatatan di APBDes-nya tetap sama dengan yang dialokasikan, namun untuk realisasi pada buku kas maupun pada laporan realisasi nantinya disesuaikan dengan angka yang memang benar diterima. Dengan disertai atas bukti dokumen kerjasama dengan BPJS, Pemda maupun pemerintah desa. Nah, itu terkait dengan tunjangan jaminan kesehatan. Kemudian berkaitan dengan penerimaan lain yang sah, contohnya yang tadi saya sampaikan yang bersumber dari tanah bengkok yang tidak dihitung di dalam proporsi 70-30. Lalu bagaimana dengan tunjangan? Nah, pada umumnya daerah mengalokasikan kepada desa adalah tunjangan kedudukan misalnya atas jabatannya. Sebelum kita mengulik lebih jauh, Pak Iwan, mungkin ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu dari para penanggap mengenai tunjangan tersebut sehingga kita punya pola berpikir ke depan untuk bagaimana meramunya lebih baik terkait mengenai tunjangan ini. Demikian Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Farida Kurnianingrum, Kasubdit Keuangan Desa dan Aset Desa. Keuangan aja Pak. Keuangan, ya Kasubdit. Terima kasih Mbak Furi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah ada pemantik dari beliau dan bagaimana komposisi belanja desa menurut PP nomor 11 juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Furi, termasuk tadi ada pemantik lain misalkan soal tunjangan-tunjangan yang lain yang saya kira nanti Bapak Ibu akan bercerita, akan berbagi pengalaman dan akan memberikan masukan untuk rekomendasi kebijakan ke depannya yang nanti akan digodok kembali oleh Mbak Farida Kurnianingrum di Kemendagri. Saya akan mulai dari Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ya, sudah hadir ya. Bisa dibuka mute-nya Pak Wahyudi. Halo Pak. Pak Wahyudi Anggoro Hadi.
Pak Wahyudi. Ya. Oke. Saya monggo Pak. Monggo. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Farida, Mas Badiul, dan teman-teman semua. Dan Pak Ahmad Mukawam, selamat malam. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bu Farida saya kira mencerahkan, tapi berangkat dari aspek-aspek yang sifatnya normatif, yang sebenarnya juga dari awal sebenarnya kita juga memahami terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Artinya informasi yang disampaikan oleh Bu Farida sebenarnya juga informasi yang bersifat normatif, yang sebenarnya juga tersedia, di mana kita bisa membaca, memahami sendiri dan lain sebagainya. Tapi saya kira ada beberapa hal yang penting untuk dipertanyakan. Yang pertama terkait dengan penstandaran 2A, itu menjadi persoalan. Gitu. Kenapa distandarkan? Apakah pernah sudah dilakukan semacam analisis beban kerja yang kemudian menstandarkan kepala desa dan perangkat desa itu dengan PNS golongan 2A? Satu itu. Jadi terkait dengan terkait dengan 2A itu sendiri. Yang kedua terkait dengan kewenangan. Jadi proses pola-pola yang dilakukan oleh daerah terkait dengan penentuan kewenangan berskala lokal desa maupun kewenangan asli atau asal usul itu kalau di daerah-daerah itu harus dikonsultasikan. Satu-satunya peraturan bupati yang mengatur tentang kewenangan di desa. Satu-satunya produk hukum daerah berupa peraturan bupati yang harus dikonsulkannya itu sampai dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain pergub kewenangan tidak ada. Artinya itu ada sesuatu yang sifatnya khusus gitu, sehingga mungkin kita perlu ketahui sih sebenarnya apa yang kemudian menjadikan Kemendagri ngotot untuk peraturan bupati yang mengatur tentang kewenangan lokal maupun kewenangan skala desa itu harus dikonsulkan sampai ke Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh dirubah. Artinya itu menutup kemungkinan bagi desa-desa ataupun daerah-daerah untuk mengapresiasi kewenangan-kewenangan yang sifatnya sangat unik, khas dan lain sebagainya. Artinya asas rekognisi itu ya gula-gula gitu. Ketika perbu kewenangannya itu kemudian dikontrol sampai dari pusat. Yang ketiga selanjutnya terkait dengan intercept tadi, itu saya menggarisbawahi. Jadi di banyak daerah di Yogyakarta saja misalnya itu hanya ada satu kabupaten Bantul itu menjadi satu-satunya kabupaten yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa untuk menghitung sendiri. Jadi memformulasi terkait dengan besaran gaji maupun penghasilan bagi kepala desa, perangkat desa maupun BPD. Peraturan bupati hanya mengatur terkait dengan batasan-batasan umum, misalnya semacam ini. Jadi sekurang-kurangnya gaji bagi sekretaris desa itu sebesar 75% dari gaji kepala desa misalnya, dan selanjutnya dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau yang terjadi di daerah yang lain ADD gaji atau tunjangan itu dibayarkan oleh pemerintah kabupaten. Jadi setiap bulan ditransfer ke masing-masing rekening oleh kabupaten. Tidak kemudian ADD itu diserahkan sepenuhnya kepada desa, gitu. Untuk kemudian desalah yang kemudian memberikan mendistribusikan pendapatan atau tunjangan tadi. Sehingga di Bantul rata-rata ADD-nya itu mesti besar karena ini termasuk di dalamnya adalah penghasilan. Itu yang kemudian memberikan keleluasaan bagi kita untuk kemudian memformulasikan, mendistribusikan yang 30% tadi itu seberapa besar. Itu yang kemudian menjadikan antara satu desa yang maju dengan desa yang lain itu gajinya berbeda-beda, tergantung dari kemampuan desa itu. Itu yang kemudian menjadi insentif sebenarnya. Insentif bagi desa untuk terus memacu pendapatan sumber pendapatan asli desa yang lain atau pendapatan desa yang lain. Jadi sehingga Tangguharjo gajinya berbeda dengan desa yang lain. Besaran gaji ditentukan dari besaran besaran APBDes dari masing-masing desa.
Nah, di daerah yang lain proses intercept itu tidak hanya terkait dengan tunjangan, tetapi termasuk gaji dan tunjangan itu dipotong dulu sama kabupaten. Sehingga yang kemudian ADD yang diberikan kepada desa itu sangatlah kecil karena sudah dipotong di awal. Dan itu sangat terkait dengan proses-proses politik yang ada di daerah, karena itu menjadi bagian dari alat kendali kabupaten terhadap kepala-kepala desa. Jika mengikuti kontesnya. Nah, saya ingin menegaskan bahwa kemudian gitu, harusnya Kementerian Dalam Negeri itu berperan aktif untuk kemudian memastikan bahwa perbu kewenangan diberikan dijalankan secara baik, memastikan bahwa sekurang-kurangnya 10% dari alokasi dana perimbangan pusat daerah itu diberikan kepada desa sebagai bagian dari hak desa. Tidak kemudian memotong di awal menjadi bagian dari alat kendali daerah terhadap desa. Saya kira sih itu. Jadi penting kita untuk mengetahui kenapa 2A, apakah sudah melakukan kenapa sih 2A tidak yang lain gitu. Dan 2A itu kan setara staf gitu. Setara staf lulusan SMA dan lain sebagainya. Padahal secara persyaratan sih memungkinkan kita dipersamakan, tetapi secara tanggung jawab saya kira enggak. Apalagi terus kemudian menjadi bagian dari pejabat pembuat pengguna aset dan lain sebagainya. Kira-kira demikian untuk sementara. Baik Pak Wahyudi, terima kasih. Pak Wahyudi, saya kira tadi menarik soal analisa beban kerja. Nanti di ujung akan direspon kembali oleh Mbak Farida ya, soal analisa beban kerja, soal kewenangan yang bahkan menurut beliau Perbup itu kontrol kewenangannya cukup kuat, bahkan sampai rentang ditarik ke pusat. Ada kontrol soal kewenangan desa itu. Nah, dan ada contoh kasus di Bantul yang saya kira ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman lain yang terkait dengan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Selanjutnya, setelah Pak Wahyudi dari Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta, Mas Agung dulu, Mas Agung Heri. Mas Agung Heri, Sekjen DPP Abdesi. Mas Agung. Iya, Mas. Monggo, Mas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bu Farida yang terhormat, Mas Iwan dan rekan-rekan yang lain. Pada malam hari ini mungkin sedikit sangat menarik ya untuk isu saat ini terkait dengan judul daripada topik itu bagaimana ada anggaran operasional untuk kepala desa. Yang pertama adalah kami menyoroti dulu kepala desa ini kan bukan PNS, juga bukan pejabat negara, tetapi juga dipilih dengan proses politik yang ada di desa. Sehingga menghasilkan satu pemimpin atau kepala, yaitu di tingkat desa sebagai kepala desa. Berbanding lurus juga dengan mungkin bupati sebagai kepala daerah, atau mungkin gubernur dan bahkan presiden. Dikala itu dengan Undang-Undang 23 2004, di mana seorang kepala daerah, bupati, wakil bupati, dan gubernur, wakil gubernur, di situ tegas bahwa diatur memiliki anggaran operasional. Tetapi di Undang-Undang 6 kita itu tidak ada satu klausul yang mungkin tegas menjelaskan tentang anggaran operasional untuk seorang kepala desa sebagai kepala pimpinan di tingkat desa. Mungkin ini catatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isu ini sebenarnya sudah kami gaungkan bersama teman-teman kepala desa. Waktu itu kami mengadakan seminar nasional di Jawa Tengah, di Boyolali. Kebetulan Pak Menteri waktu itu, Pak Mendagri Rawuh, Pak Cahyo juga sudah kita sampaikan sedikit, dan mungkin ada tindak lanjut tahun 2018 itu juga di Rakernas, kalau nggak salah, evaluasi program pemberdayaan dan pembangunan desa. Waktu itu Pak Menteri, seingat saya juga ada satu itikat untuk bagaimana kepala desa itu mendapatkan biaya operasional, kalau nggak salah saat itu kurang lebih kisaran 5% dari
dana desa, agar kepala desa itu bisa bekerja efektif dan juga bisa menjalankan tupoksinya dengan beban-beban tugas yang ada di desa dengan pengelolaan dana-dana yang mungkin semakin hari semakin besar. Nah, ini barangkali apakah di Kemendagri, Bu Farida, barangkali untuk mengerucutkan, ataukah mungkin barangkali itu sudah menjadi satu agenda bagaimana untuk bisa direalisasi di tahun-tahun ke depan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mungkin ini pertanyaan kritis saya. Seakan-akan dana desa kenapa sih kok hukumnya kayak haram untuk untuk masuk menjadi satu biaya operasional atau mungkin untuk kegiatan pemerintahan. Padahal kalau kami melihat fungsi dari dana desa adalah salah satunya adalah untuk pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, sekaligus untuk pembinaan kemasyarakatan. Padahal di sini kalau bicara pemerintahan, apakah biaya operasional itu juga tidak merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa, sehingga apakah memungkinkan barangkali dari pemerintah pusat, baik Kemenq maupun dari Kemendagri, Kemendes untuk bersinergi dana desa di dalam penggunaannya untuk kegiatan pemerintahan ini juga mungkin bisa displitkan untuk biaya operasional kepala desa maupun pelaksana kegiatan yang ada di tingkat desa. Kemudian yang keempat adalah ini di pasal 66 Undang-Undang Desa di ayat 1-2 jelas, kemudian ayat 3-4 Mas Iwan. Di situ bahwa kepala desa itu juga berhak untuk mendapatkan tunjangan yang bersumber dari APBDes. Artinya di dalam bodi APBDes itu ada beberapa sumber yang tadi disampaikan oleh Bu Farida. Artinya kenapa di situ di-keep untuk dana desa tidak boleh. Padahal kalau di Undang-Undang Desa, di sini bunyinya adalah dari APBDes. Nah, ini barangkali yang mungkin bisa dipertajam Bu Farida, sehingga kita semua tidak kaku di dalam membreakdown APBDes yang ada di desa dengan anggaran pendapatan yang ada di tingkat desa. Selanjutnya mungkin ini masukan untuk alokasi dana desa, Bu Farida, memang diamanatkan adalah minimal 10% dari anggaran perimbangan setelah dikurangi DAK. Tetapi kami dapat masukan dari teman-teman di daerah, contoh di Kutai Timur. Kutai Timur itu pernah hanya 4%, Bu. Dan itu dibayarkan juga di pertengahan bahkan di akhir tahun. Nah, itu kita fasilitasi dulu sampai ke pusat, ke Kementerian Kemenq, dan saya juga sampaikan di KSP juga. Artinya apa? Teman-teman yang ada di Kutim dengan kondisi wilayah yang sangat jauh dengan kota kabupaten, kemudian kondisinya susah, kalau hanya mendapatkan 4%, itu saya tanya kepala desa itu kisaran hanya 400-an ribu lah, sampai 600 ribu. Itu melihat dari besar dari desa maupun jumlah berangkatnya. Ini kan kasihan sekali. Nah, sehingga bagaimana ini daerah ini betul-betul komit dengan minimal 10%, walaupun mungkin ada daerah lain yang sudah lebih dari 10%, ada beberapa daerah yang semangatnya juga pengen membantu desa dan membangun desa, itu juga ada. Tetapi yang minim-minim ini barangkali ada satu punishment yang tegas. Sementara dulu itu belum ada punishment yang langsung tegas bagaimana untuk menyikapi hal ini. Apakah Kemenq langsung meng-keep untuk tahun berikutnya atas kekurangan itu dan langsung ditransfer seperti dana desa. Nah, ini juga mungkin satu solusi-solusi agar teman-teman kepala desa dan perangkat desa ini tidak dirugikan. Kemudian selanjutnya, Mas Iwan, kalau ini sedikit masih ada waktu. Ya. Singkat, Pak Sekjen. Yeah. Jadi waktu di Silatnas, kami mengadakan di 2019, teman-teman kepala desa, perangkat desa, Pak Widi juga ada di situ, itu Pak Mukoam, semuanya. Waktu itu Pak Jokowi menyampaikan bahwa akan
mengevaluasi dan memikirkan dan untuk menghitung terkait dengan operasional kepala desa. Waktu itu di GPK 10 April 2019. Nah, kalau Pak Presiden sudah ada semangat seperti itu, mestinya mohon maaf ini dari kementerian dan kita bersama untuk mendorong agar ini bisa segera direalisasikan. Yang terakhir, mungkin Mas Wahyudi Pangungharjo, untuk pelaksanaan tata kelola dan laksana daripada APBDes sebenarnya hampir sama. Di Blora pun juga gitu, Perbud kita mengatur di Blora itu langsung ADD semuanya itu masuk ke desa, yang semuanya desa. Kalau ada daerah lain yang barangkali ada juga yang menggunakan pola perhitungan berapa siltap tunjap itu kemudian bahasanya di-keep di tingkat kabupaten kemudian ditransfer, itu adalah pertimbangan karena agar bisa per bulan itu masuk menjadi penghasilan tetap, tunjangan tetap daripada kepala desa perangkat desa. Mungkin itu Mas Iwan, sementara barangkali nanti diskusi bisa lebih intens lagi dilanjut, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agung Heri, Sekjen DPP APDESI. Saya kira tadi poinnya adalah mempertanyakan ketersediaan dana desa yang digunakan untuk baik untuk kegiatan pemerintahan maupun anggaran operasional kepala desa. Dan Bapak Ibu sekalian, kita ke Bali, ke Pak IGD Pawana. Beliau adalah Ketua Forum Perbekal sebutan untuk kepala desa di Provinsi Bali. Pak IGD Pawana. Selamat malam, Pak. Pak IGD Pawana, selamat malam. Pak IGD Pawana, tadi sudah ada. Bisa dibuka mute-nya, Pak. Iya. Halo, Pak Gede Pawana. Pak Gede Pawana, Ketua Forum Perbekal Provinsi Bali. Bisa dengar suara saya? Atau kita ke Jambi dulu, ke Pak Samsul Fuad, Ketua APDESI Provinsi Jambi. Pak Samsul Fuad. Pak Samsul Fuad tadi sudah ada. Dari Bali sudah masuk mungkin, Pak Iwan. Kita skip ya, kita lewati dulu. Nanti kita balik lagi ke Pak Gede Pawana dan ke Pak Samsul Fuad yang ada di Jambi. Kita ke Pak Surta. Oh ya, silakan Pak Gede Pawana. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam. Silakan Pak Ketua dari Karangasem. Ya, terima kasih. Jadi selamat malam Bu Farida, begitu juga teman-teman semuanya pengurus APDESI seluruh Indonesia. Jadi tadi sangat menarik sekali judul yang kita perbincangkan malam ini, terutama tentang dana tunjangan dan dana operasional kepala desa. Jadi kalau masalah tunjangan mungkin kita di Bali sudah melaksanakan itu ya, tergantung apa yang disampaikan Bu Farida tadi dari
PAD murni dari desa, begitu juga dari pemasukan dana lainnya. Tetapi yang menjadi masalah kita di Bali itu adalah dana operasional kepala desa. Jadi dari mana dicarikan untuk keberlanjutan kegiatan-kegiatan kepala desa, terutama kegiatan-kegiatan yang kami ambil skupnya di Bali yang sangat padat ya. Kegiatan-kegiatan sosialnya itu sangat penuh. Dan selama ini semua operasional itu, jadi yang kita pergunakan adalah gaji kita sendiri. Jadi tidak ada dana-dana lain dalam kegiatan-kegiatan operasional untuk menunjang kegiatan kepala desa tersebut. Jadi ini menjadi permasalahan kami di Bali. Karena sulit sekali kami memasukkan atau mencarikan anggaran-anggaran lain yang bisa dimasukkan untuk mendukung dana operasional kepala desa. Jadi itu mungkin yang menjadi kunci permasalahan kami di Bali saat ini, makanya kami sangat tertarik. Mudah-mudahan Bu Farida dari keluhan teman-teman kita seluruh Indonesia, terutama dana operasional kepala desa, kira-kira dari mana sumber-sumber yang bisa dicarikan. Karena kami yakini bahwa walaupun di Bali kita ambil contoh Badung atau Gianyar, Halo Pak. Pak Wana. Ya Pak. jadi mohon maaf karena beberapa dari tadi pagi ada gangguan di jaringan di sini wilayah saya karena ada perbaikan. Jadi mungkin itu yang perlu dicarikan solusi untuk kedepannya. Jadi karena saya yakin di seluruh desa tidak memiliki potensi yang sama atau sumber-sumber anggaran dari PAD itu sendiri. Nah, bagaimana membantu teman-teman yang tidak memiliki PAD murni itu bisa tetap melaksanakan giat-giat, terutama memiliki dana-dana operasional untuk kegiatan-kegiatan sosialnya di masyarakat. Mungkin itu dari kami dari Bali sebagai masukan untuk Bu Farida untuk dikaji bersama, karena ini menjadi kendala kita di Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede Parwana, Ketua Forum Perbekel atau Kepala Desa Provinsi Bali. Saya kira tadi beliau sudah sampaikan, sama dengan provinsi lain ada masalah dalam begitu padatnya kegiatan kepala desa sehingga ada banyak kegiatan-kegiatan operasional kepala desa di Bali yang didanai dari dari gaji mereka sendiri yang tadi Pak Wana sampaikan. Kita kembali ke Jambi, ke Pak Samsul Fuad, Ketua Abdesi Provinsi Jambi. Pak Samsul Fuad. Pak Samsul Fuad, bisa dengar suara saya? Pak Samsul Fuad. Pak Samsul Fuad. Baik, sambil menunggu Pak Samsul Fuad, mungkin ada kesulitan juga dalam jaringan. Mas Badiul Hadi dari Seknas Fitra, kita Pak Samsul Fuad. Baik, kita tunggu aja sambil kita tunggu. Kita ke Pak Widi Hartono. Pak Widi Hartono, Ketua Umum DPN PPDI. Pak Widi Hartono, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Mas Ketum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kadis kita yang ganteng ini, Kang Iwan. Selamat malam Bu Farida. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam kawan-kawan yang lain yang tidak bisa satu persatu. Malam ini luar biasa. Sudah mulai sedikit terbuka
bagaimana apa namanya ukuran kantong kepala desa dan perangkat desa sudah mulai dibuka gitu. Karena biasanya tabu sekali itu bicara tentang perangkat desa dan kepala desa itu sangat tabu sekali. Dan terima kasih Mas Iwan, ini acara yang luar biasa dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Farida tadi memang secara normatifnya sudah sangat terang benderang. Tapi kemudian kalau kita bicara tentang amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkhusus pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa itu berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas. Wah, kalau membaca ini kan sebenarnya sudah dibungkus yang sangat istimewa ini, profesionalitas. Nah, itu yang terakhir. Artinya sudah saatnya lah kepala desa dan perangkat desa ditempatkan pada kalau kita bicara reward dan punishment, maka sudah sedikit memiliki hak untuk bicara soal itu. Yang pertama tentu PP 11 tahun 2019. Mohon izin mungkin Bu Farida belum kenal dengan diri saya perkenalkan dulu Ibu. Saya Widhi Hartono, kebetulan saya Ketua DPR PPPI Ibu. Sering kita ketemu di Jakarta, cuma mungkin sedikit lupa. Begini Bu, PP 11 tahun 2019, mohon maaf, kami merasa sebenarnya itu sudah ada bentuk kepastian buat kami. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah perangkat desa yang 0 tahun dengan perangkat desa yang mengabdi sudah 30 tahun harus mendapatkan nilai yang sama. Jadi ini yang kemudian kita kadang-kadang sedih. Bagaimana orang yang sudah mengabdi, orang yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, kemudian dengan pendatang baru, kemungkinan belum memiliki pengalaman, dia mendapatkan pengakuan penghasilan yang sama. Nah sebenarnya pada saat pembahasan perubahan PP 43 PP 47 pada saat itu kita sudah terbahas bagaimana penghasilan perangkat desa itu setara golongan 2A sesuai masa kerjanya. Ini akan lebih fair gitu, sesuai dengan masa kerjanya. Sehingga di situ ada nilai penghargaan atau yang disebut reward dan punishment itu tadi. Kemudian pada kesempatan yang lain, memang sungguh pada saat, nah ini sudah ditampilkan pada saat pengarahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2019, di sana sudah sangat jelas bahwa beliau sangat menginginkan bahwa kepala desa ini bagian dari sebuah tatanan pemerintahan. Karena ada pemerintahan pusat yang memiliki operasional, pemerintahan provinsi yang memiliki operasional, pemerintahan kabupaten yang memiliki operasional, tentu kepala desa dan aparatur pemerintah desa ini idealnya sudah mendapatkan biaya operasional. Sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa ini sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan sosial bagi mereka. Tadi yang sedih seperti yang disampaikan oleh Pak Gede, bahwa saat sekarang ini operasional yang digunakan masih menggunakan gaji pribadi. Nah, padahal sementara gaji itu keperuntukannya tentu untuk keluarga. Lalu kalau kemudian gaji digunakan untuk kepentingan pekerjaan, kan sangat sedih. Sangat sedih. Sering kawan-kawan menyampaikan kepala desa dan perangkat desa itu sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Karena tidak ada reward yang kita terima. Rewardnya itu paling ucapan selamat, pujian, dan cacian. Jadi paling hebat itu reward yang kita terima itu pujian. Sementara pujian tentu tidak bisa mendongkrak status sosial ekonomi kawan-kawan perangkat desa dan kepala desa. Kita ingin Bu Farida ke depan ada perubahan PP 11 ini, yang PP 11 ini sekaligus mengatur tentang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dalam arti operasional kepala desa dan perangkat desa. Kemudian tentang gaji, itu mohon Ibu untuk dipertimbangkan bagaimana yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, sehingga ada tanda jasa
apa namanya, saya sampai bingung mengistilahkan. Bagi pengabdian perangkat desa yang sudah berpuluh-puluh tahun, masa sama sih Bu dengan gaji yang baru masuk. Jadi ini juga perlu dibahas, karena sekali lagi di awal saya sampaikan, ketika bicara tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa itu tabu sekali sepertinya, karena teman-teman ini berwatak pejuang, jadi sedikit malu kalau bicara tentang apa yang dia harus dapatkan, sehingga mumpung ini dibuka oleh Mas Iwan di forum ini, mohon izin Ibu Farida untuk nanti dibahas tentang apa yang idealnya diterima oleh kepala desa, perangkat desa, kemudian operasional bagi kepala desa dan perangkat desa. Satu poin penting, Mas Iwan, dana desa ini bisa buat apa saja. Ya. Tapi celakanya kalau untuk operasional kok susah sekali. Susah sekali. Sementara suksesi pembangunan itu butuh yang namanya energi. Yang energi itu tentu berbentuk operasional. Tanpa energi yang kuat tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kira itu Mas Iwan yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Ibu Farida kalau apa yang saya sampaikan begitu tajam. Tapi itu semua memang untuk kawan-kawan, dan yang jauh lebih penting kita ingin penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa makin kokoh untuk mengemban amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kita ingin ibarat sebuah mobil, Mas Iwan, mobil lagi ini Mas Iwan. Mobil ini membawa penumpang penuh, beban yang sangat berat, tetapi kalau bahan bakarnya tidak ada, mobil ini pasti akan berhenti. Saya kira demikian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, Pak Widi, sudah kami tangkap, dan saya yakin bahwa Bu Farida juga sudah menangkap pesannya. Saya kira sama seperti Mas Agung dan teman-teman yang lain, malam ini jadi forum untuk menagih janji Presiden Jokowi yang diungkapkan ketika bulan April 2019 lalu yang belum terrealisasi, yaitu terkait soal tunjangan anggaran operasional bagi kepala desa. Yang menurut kawan-kawan malam ini forumnya untuk menagih janji soal janji politik tersebut. Kita lanjut. Ya, singkat Mas Ketum. Iya. Hanya 1 menit. Bu Farida, mohon izin juga, tolong dianggarkan dana purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa. Kasihan mereka selesai seperti daun kering dilempar begitu saja. Terima kasih Mas Iwan. Lanjut. Baik, makasih Pak Widi Hartono, Ketua Umum DPN PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Di sini sudah ada Pak Surta Wijaya dari Banten. Pak Surta Wijaya. Sepertinya beliau sudah gabung. Pak Surta Wijaya, silakan bisa menyampaikan tanggapannya secara singkat. Pak Surta. Pak Surta Wijaya masih belum mendengar suara saya. Baik, mengingat waktu, Pak Surta. Oke, Mas Badiul Hadi dari Seknas Fitra. Ya, Mas. Silakan, Mas. Mas Badiul Hadi dari Seknas Fitra. Beliau ini manajer riset dari Seknas Fitra. Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Farida, kemudian Bapak-bapak penanggap, narasumber semuanya. Salam kenal sebelumnya. Baru pertama kali kita bersinggungan. Untuk pertama kalinya ya kita bertemu dan berdiskusi. Nah, terkait dengan tadi diskusi yang menarik disampaikan oleh Bu Farida terkait tema kita pada malam hari ini, dan kemudian isu-isu yang dimunculkan oleh bapak-bapak penanggap tadi, saya kira ini menjadi bagian penting dari proses bagaimana demokratisasi desa dijalankan, kan kayak gitu. Nah, itu yang pertama.
Nah, saya ingin memberikan catatan terkait diskusi kita. Yang pertama, ini memang akan selalu menjadi dilema aturan turunan dari Undang-Undang Desa ini, baik itu yang PP maupun sampai yang peraturan di daerah Perbup. Terkait siltap misalnya, ini kan harus diterjemahkan kembali di peraturan bupati misalnya. Nah, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi, bahwa hasil studi Fitra juga menunjukkan bahwa proses-proses dinamika politik daerah ini sangat berpengaruh terhadap etikat baik kepala daerah dalam menerjemahkan aturan dari pemerintah pusat. Saya kira ini yang perlu menjadi perhatian bersama ya, perhatian bersama Bu Farida di Kemendagri, kemudian teman-teman di Kemendes dan Kemenkyu terutama. Nah, 3 kementerian yang hari ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika bicara tentang tata kelola pemerintahan desa. Nah, ketika proses itu kemudian dimandatkan kepada pemerintah kabupaten ataupun kota, maka ruang politik anggarannya ini yang justru semakin memperkeruh. Ya, kalau bahasa kita itu membuat semuanya menjadi abu-abu. Aturannya yang misalnya jelas ketika turun di daerah itu akan menjadi abu-abu karena ada proses bergening politik yang perlu dimunculkan oleh misalnya kepala daerah misalnya. Itu hampir semuanya ya, hampir semuanya terjadi. Sampai hari ini misalnya kasus soal kewenangan pemerintah, kewenangan desa. Banyak sekali, masih banyak kabupaten yang belum menyelesaikan peraturan daerah terkait dengan kewenangan desa. Sehingga posisi desa itu digantung. Ya, posisi desa digantung. Ini kan juga menjadi keprihatinan. Itu satu contoh saja. Dan ketika bicara kewenangan desa itu juga bicara tentang soal politik anggaran. Kita tidak bisa melepaskan tentang bagaimana mekanisme atau potret politik anggaran di daerah sampai ke desa itu sangat terpengaruh. Kalau Fitra menyebutnya itu supradesa ya. Supradesa itu ya kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Nah, peran supradesa ini yang saya kira memang harus disinergikan, harus disinkronkan dari pusat sampai daerah ini sehingga meminimalisir proses-proses politik anggaran berbasis pada kepentingan kepala daerah, kepentingan politik kepala daerah. Itu yang catatan yang pertama, dan ini saya kira menjadi PR yang sangat berat bagi kita semuanya ketika bicara tentang isu politik anggaran daerah ini. Nah, yang kedua terkait dengan kemampuan, ya, siltap ini kan juga pendapatan ini kan kalau di aturan yang tadi disampaikan Bu Farida kan diatur dalam dua pos, baik di APBD maupun di APBDes kan kayak gitu. Untuk tunjangan gaji itu melalui sharing dari pemerintah kabupaten, alokasi dari pemerintah kabupaten melalui alokasi dana desa atau dana alokasi desa. Nah, yang kedua terkait dengan hal-hal pendapatan lain yang sah. Nah, misalnya saya baca di beberapa peraturan bupati ya, kebetulan Fitra hari ini mendampingi sekitar sampai hari ini mendampingi sekitar hampir 100 desa. Itu peraturan daerahnya kan bilang bahwa pendapatan lain-lain yang sah yang didapat oleh kepala desa itu tergantung kondisi APBDes-nya. Nah, ini tentu akan menjadi dilema. Desa-desa yang kemudian memiliki kapasitas fiskal yang baik, ya, kapasitas fiskal yang baik kayak Ponggok dan yang lain-lain tentu siltap dan semuanya termasuk operasionalnya pasti tinggi. Nah, desa-desa yang PADes-nya cuman 2 juta, bahkan ada yang 0 masih kayak gitu, ini kan akan menjadi dilema, mau dapat dari mana? Sementara kita bicara soal tadi, banyak isu yang disampaikan oleh bapak-bapak dari aparatur desa, operasional desa ini harus, kepala desa ini tetap harus ada, tapi dari mana? Kan kayak gitu. Dari mananya ini yang saya kira dijawab oleh atau pemerintah melalui ya dari APBDes. APBDes-nya dari mana? Ya PADes kalau mau
kan gitu. Nah, terus ya tanggung jawab pemerintah desa aja mengembangkan mendapatkan PADES yang sebanyak-banyaknya untuk operasional mereka. Kira-kira kan gitu. Dikembalikannya kan begitu sistemnya kan kayak gitu. Nah, mekanisme ini yang saya kira juga akan berdampak pada proses-proses penganggaran di desa. Nah, bagaimana kemudian mekanisme di desa ini yang akan menentukan apakah misalnya kepala desa dapat operasional banyak ataukah tidak, misalnya kan kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang disampaikan Bapak-Bapak dari awal tadi ini kan ini sedang berupaya nih menagih janjinya Presiden terkait dana desa. Kenapa sih dana desa ini susah sekali di kalau bahasa orang Jawa tuh dioplak-oplak gitu ya untuk operasional atau apapun lah perangkat desa kayak gitu. Ini seolah-olah ini harga mati semua di aturan pemerintah pusat ini. Misalnya penggunaan dana desa itu ya sudah sesuai dengan itu prioritas yang dikeluarkan oleh Kemendes maupun oleh Kemendagri kan gitu. Selebihnya tak boleh, haram hukumnya dan kalian akan kena penjara kalau mau memaksakan itu misalnya kan kayak gitu. Nah, ini kan pertanyaan yang saya kira perlu dijawab. Beberapa waktu yang lalu Kemendagri mencoba mendorong anggaran berbasis kinerja ya. Kalau Bu Farida mungkin sempat mendengar juga teman-teman di Kemendagri sedang mendorong itu. Nah, tadi juga sempat disinggung sebenarnya oleh beberapa penanggap terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Saya juga agak berpikir pesimis terkait dengan anggaran berbasis kinerja ya di level desa. Di level pusat sama kabupaten aja daerah saja masih terseok-seok apalagi sampai ke level desa. Ya terus kan kayak gitu. Pendekatan laporan berbasis akuntansi saja itu masih berat ya bagi pemerintah desa, apalagi ini nanti berbasis kinerja. Banyak sekali tuntutannya ke pemerintah desa ini semakin banyak nih. Kasihan juga nih ke pemerintah desa kalau kemudian pemerintah pusat jangan, kalau bahasanya orang Jawa itu jangan dumeh ngasih duit terus kemudian ngatur-ngatur sesukanya kan kayak gitu. Sementara undang-undang desa bicara tadi soal kewenangan, soal hak-hak yang menempel di dalam desa, rekognisi dan yang lain-lain itu. Nah, itu bagaimana kemudian kedaulatan desa itu mau dibikin seperti apa sih sebenarnya kan kayak gitu loh. Kalau kemudian semuanya masih disinggung oleh diatur oleh pusat sedemikian ketat kan kayak gitu. Kedaulatan desa akan hilang kalau kemudian pemerintah desa pemerintah pusat supradesa terlalu bercampur tangan di dalam proses itu, meskipun semuanya nanti di mekanismenya di Musdes. Iya, Musdes itu ada, tapi kan tetap terbatas, dibatasi oleh norma-norma yang dibuat oleh pemerintah pusat. Tidak bisa Musdes itu kemudian dijadikan betul-betul bisa clear untuk menyelesaikan persoalan di desa, itu tidak bisa, karena memang pemerintah desa itu punya ketakutan. Ya, punya ketakutan ketika kemudian melanggar aturan dari pemerintah supradesa, itu konsekuensi hukum. Nah, ini yang jadi problem juga. Saya kira catatan kami di dalam proses selama ini itu. Nah, kalau bicara soal tadi kalau saya lihat juga di struktur APBDes di beberapa desa itu, saya nggak tahu apakah di tempatnya misalnya Pak Wahyudi dan yang lain-lain ada juga kan. Di struktur APBDes itu ada setidaknya kan ada penghasilan tetap, kemudian ada jaminan sosial dan operasional pemerintah desa. Nah, yang dimaksud operasional ini yang mana? Karena kalau misalnya nih ya penghasilan tetap itu ada penghasilan tetap dan ada tunjangan. Kemudian ada jaminan kesehatan, ada jaminan ketenaga kerjaan. Ada operasional yang bersifat honor sebagai PKPKD atau PPKD, kemudian ada perjalanan dinas. Nah, operasional ini operasional yang seperti apa? Karena saya lihat di beberapa postur APBDes di beberapa desa yang kami damping itu ada anggaran-anggaran itu, pos-pos anggaran itu. Nah, operasional itu maksudnya yang mana kan kayak gitu. Itu saya kira harus clear juga agar misalnya kalau toh kita bersepakat untuk mendorong dana desa digunakan untuk operasional, formulasinya harus jelas. Ya, formulasinya harus jelas seperti apa. Nah, pengalaman kita melihat bahwa pemisahan penggunaan dana desa dan ADD ini sebenarnya sudah cukup baik di dalam konteks untuk menopang
fiskal desa yang minim, ya, ketergantungan desa yang begitu tinggi terhadap pemerintah pusat dan daerah ini. Artinya sebenarnya pendekatan yang dilakukan selama ini itu cukup baik untuk mendinamisir proses-proses penganggaran di desa. Ada ADD, cuman keduanya tuh sama-sama kaku. ADD itu kaku, DD juga kaku, gitu loh. Aturannya sama-sama kaku. Ini yang membuat pemerintah desa semakin susah. Pak Gitu. Badiul Hadi. Ya, saya kira itu. Ya. Nah, saya kira itu Mas Iwan ya, catatan awal untuk diskusi. Intinya kita bersepakat bahwa ya kesejahteraan itu relatif ya, tapi setidaknya kita bersepakat bahwa isu ini menjadi isu bersama yang perlu kita kawal sampai di level nasional, terutama ada Bu Farida di sini. Ada Pak Mukowam juga yang sebagai penggagas lahirnya Undang-Undang Desa misalnya kan kayak gitu. Saya kira itu dulu Mas Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badiul Hadi, manajer riset dari Strat Nasional Fitrah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Saya belum melihat Pak Surtawijaya dari Banten dan Pak Samsul Fuad dari Jambi. Kita punya waktu masih cukup, ada berapa? 15 menit lebih sebelum nanti closing statement dari Mbak Farida Kurnianingrum. Tadi sudah disebut ada Pak Mukowam di sini. Pak Mukowam ada yang ingin sampaikan, Pak? Singkat, monggo, Pak. Lagi di Semarang, Pak. Saya di Menteng, ya. Oh, Menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Pak Mukowam. Ya. Terima kasih Mas Iwan dan para narasumber. Saya kira sangat komplit sekali ini. Dan Mas Agung, kemudian Jawa Timur, Pak dan teman-teman yang lain, kemudian Bu Farida. Isu mengenai operasional kepala desa, saya kira saya ingin mencoba untuk kembali kepada situasi pada waktu undang-undang ini dibuat. Ini situasi pada waktu itu. Memang Mas Badul juga tadi itu di dalam undang-undang desa itu memang Bapak sekalian, kita harus memahami bahwa apa yang menjadi rumusan di dalam pelaksanaan dana desa, utamanya berkaitan dengan alokasi-alokasi yang sudah dipastikan di dalam penggunaan dana desa, itu memang tidak mempunyai satu posisi yang sama. Latar belakangnya begini, Mas Iwan dan teman-teman sekalian, paradigma adanya salary atau pendapatan untuk kepala desa, saya kira ada itu baru di dalam Undang-Undang 6 2014. Saya kira ini Mas Agung, ini hal yang baru dalam Undang-Undang 6 2014. Yang undang-undang ini berlaku baru 6 tahun. Nah, hakikat daripada Undang-Undang Desa itu tetap ya, kalau kita berangkat dari asasnya, di situ ada namanya asas rekognisi, subsidiaritas, sampai 13 yang asas lain, ada kemandirian, ada demokratisasi, ada kemudian juga yang terakhir itu misalnya adalah pemberdayaan. Nah, asas ini dibuat, saya kira juga punya latar belakang. Kenapa subsidiaritas? Kenapa kemudian rekognisi? Kenapa pemberdayaan? Kenapa pemusyawaratan dan lain-lain? Saya ambil misalnya adalah tiga. Pertama adalah pemberdayaan. Ini mohon maaf, pemberdayaan ini merupakan hasil dari pemikiran teman-teman pansus, ya, setelah mempelajari dengan baik apa yang dilakukan di desa, terutama oleh program PNPM. Sehingga pemberdayaan itu menjadi salah satu asas di dalam Undang-Undang Desa. Sehingga ini merupakan hasil saripati kita di dalam rangka
memasukkan menjadi substansi dalam Undang-Undang Desa dalam ini asas. Lalu kenapa rekognisi? Saya kira rekognisi itu panjang ceritanya, mulai dari Undang-Undang 32 2004, 2299, 179, 579, 575 dan sebelum-sebelumnya. Sehingga positioning rekognisi ini adalah bahwa desa tidak merupakan dari struktur efektif dari pemerintahan, beda dengan kelurahan di sini. Nah, ini paradigma baru. Kemudian subsidiaritas. Subsidiaritas itu adalah on your business. Apa yang menjadi urusan desa menjadi urusan orang desa sendiri. Setelah kita lihat misalnya adalah adanya program-program dari semua kementerian di tingkat pusat itu kemudian beralamatnya di desa. Ada 30 kementerian dengan dana pada waktu itu yang unaudited itu ada 45,7 triliun. Ini kan fakta di masa lalu. Nah, itu bertingkat. Kenapa kemudian ada untuk kepala desa, kemudian ada untuk aparat desa, kenapa untuk ada Karang Taruna, kemudian ada lagi yang pasti dia dalam menjadi amanat dari Undang-Undang Desa. Beda treatmentnya Bu Farida. Misalnya kalau kemudian kita lihat BPD, BPD itu dia tidak mendapatkan gaji semacam gaji bulanan, tapi hasil tetapi dilandaskan pada kegiatan, basisnya kegiatan. Nah, kemudian RT RW juga tidak. Ya, RT RW dulu sebagai bandingan adalah RT RW di Jakarta. RT RW di Jakarta itu mendapatkan APBD Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan RT RW desa-desa sebanyak 74 sekian ribu desa itu menjadi urusan desa. Dan kita tidak memberikan alamat kewajiban itu kepada kabupaten atau provinsi. Sehingga monggo kepala desa, monggo musyawarah desa, monggo APBDes untuk memastikan bahwa kalau RT RW diberikan itu adalah menjadi kebijakan desa, bukan menjadi kewajiban Pemkab atau Pemprov atau pusat. Jadi memang berperingkatnya seperti itu. Nah, kalau kemudian hari ini bicara mengenai operasional kepala desa, ya saya nampaknya Mas Iwan, pertama menurut saya adalah perlu dilihat kembali bagaimana dasar-dasar program desa, dasar-dasar pembiayaan desa yang berangkat dari Undang-Undang 6 2014. Jadi Mas Agung dan teman-teman sekalian, saya kira apa yang sudah di-appeal oleh Undang-Undang Desa ini, gitu ya. Jangan kemudian menurut saya ini mohon maaf, jangan kemudian minta yang berlebih lah, itulah kira-kira seperti itu. Kenapa? Lihat misalnya BPD juga belum mendapatkan, RT RW juga belum mendapatkan. Itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 2014. Jadi karena itu, saya tadi mohon maaf Bu Farida, saya tidak sempat mendengarkan Ibu bagaimana kebijakan Kementerian Desa, Kementerian Desa Daerah Tertinggal Data Migrasi dan juga Kementerian Dalam Negeri. Tetapi yang jelas dari sisi legislasinya, dari sisi regulasi Undang-Undang 6 2014, memang alokasi itu tidak ada di dalam Undang-Undang Desa. Kalau mau diadakan, rubah Undang-Undang Desa dulu. Nah, karena itu memang tidak ada kewenangan yang diberikan kepada misalnya ini kepada peraturan pemerintah, kepada peraturan menteri, kepada peraturan gubernur, kepada peraturan bupati itu tidak ada. Jadi saya kira ide mengenai ini Mas Iwan, ide ini sangat kreatif, terutama ada berpihak kepada kepala desa, tetapi mohon dilihat kembali bahwa gradasi yang ada di dalam pembiayaan APBDes pun, gradasi untuk kepala desa, aparat desa, BPD, ya, kemudian RT RW, di sisi lain ada PKK, kemudian di sisi lain juga ada lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan pun itu belum mendapatkan alokasi dari dana desa ya yang sesuai dengan misalnya penunjukan untuk kepala desa dan untuk aparat desa yang lain. Sehingga mohon maaf kalau kemudian saya agak berbeda pendapat dengan Ibu dan Bapak sekalian, bukan merupakan diskresi, bukan. Tapi memang gradasi di dalam pemberian uang kehormatan kepada kepala desa dan lain-lain tadi itu memang
dilandasi dengan satu pendekatan melihat desa dalam konteks sosiologisnya. Nah, jadi jangan kemudian nanti hal yang bersifat dengan berkaitan uang seperti ini itu justru akan mendisplace posisi sosiologis desa menjadi sesuatu yang mungkin dia lebih material, mungkin akan mendekati seperti bentuk yang lain dalam unit yang sama yang namanya kelurahan. Jadi karena itu saya Mas Iwan dan Bu Farida, saya kira perlu dilihat dulu kebijakannya, regulasi seperti apa, sehingga dengan demikian jangan terlihat betul apa yang menjadi kemauan kepala desa itu sepertinya menjadi kemauan desa. Itu yang saya kira catatan saya di dalam diskusi pada malam hari ini, Mas Iwan. Sehingga kalau diskusi pada malam bicara mengenai dana operasional kepala desa, ya mungkin tadi ada yang menyampaikan bahwa ada dana operasional bupati, dana operasional wali kota, ada dana operasional gubernur, ada dana operasional menteri dan lain-lain. Ya, yang saya kira itu adalah berbeda sekali dalam hal hak dan kewajibannya. Jadi Mas Iwan, kembali saya katakan bahwa mungkin saya agak beda pendapat, tapi bahwa tolong pahami gradasi yang ada di dalam haknya komponen yang ada di desa itu memang berbeda-beda. Nah, kalau kemudian kepala desa hari ini bicara dana operasional kepala desa, ini saya kira perlu dilihat dulu regulasi yang ada apakah memang diamanatkan oleh undang-undang desa atau tidak. Itu dari kajian undang-undang desa, Mas. Jadi Mas Iwan jangan juga sifatnya provokatif kepada ada hal-hal yang kalau ini kepala desa pasti setuju dana operasional itu. Tapi coba tanyakan kepada misalnya kepada rakyat desa, setuju nggak dana operasional desa ini? Nah, lebih-lebih Mas Iwan untuk desa-desa yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur berbeda dengan desa-desa di luar Jawa. Di Jawa masih ada bengkok, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Coba teman-teman dari Jambi, dari Kalimantan, dari Sulawesi, nggak ada itu semua gitu, Mas. Jadi Mas Agung, saya mohon maaf kalau kemudian saya agak berbeda dengan teman-teman kepala desa yang bicara pada malam hari ini, tapi saya kembali ingin katakan bahwa amanat undang-undang saya seperti itu, sehingga ada graduasi, ada gradasi, ada pemeringkatan yang memang itu memang bukan tidak mau membuat, tapi memang dibuat dengan kebijakan seperti itu. Itu Mas Iwan. Ya, terima Pak. kasih. Baik, makasih Pak Mukowam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Mukowam yang pernah menjadi Ketua Pansus Pembentukan Undang-Undang Desa di DPR RI. Tadi saya kira semua menyimak catatan pentingnya bahwa Undang-Undang Desa sesungguhnya tidak mendorong desa menjadi apa yang Pak Mukowam silakan tadi, tidak mendorong desa menjadi capital minded, sehingga beliau agak kurang setuju dengan soal tunjangan operasional, anggaran operasional bagi kepala desa. Kita ke closing statement dari Ibu Faridah Kurnianingrum. Silakan Mbak Furi. Baik, terima kasih Pak Iwan. Salam hormat Pak Mukowam, izin. Siap Bu Faridah. Salam kenal. Baik Bapak. Bapak-bapak sekalian, terkait dengan apa yang sudah disampaikan, menganggap ada beberapa hal yang saya catat dan perlu saya sampaikan kembali terkait dengan pemikiran mengapa misalnya siltab tersebut distandarisasikan. Jadi kalau kita membaca dengan jelas apa yang tertuang di dalam PP tersebut, pernyataannya adalah paling sedikit. Jadi standarisasi pada yang paling sedikit, bukan yang paling tinggi. Jadi silahkan, kalau desa punya uang atas hasil PADES-nya besar, kemudian memungkinkan dia punya siltab sampai 10 juta sekalipun, silakan saja. Ya, itu pernyataan paling sedikit. Tentunya atas beban kerja, beban masa kerja memang tidak kami perhatikan di situ, karena kita harus melihat atas kondisi secara menyeluruh, komprehensif kondisi yang ada di desa. Sehingga pernyataan di situ adalah paling sedikit bagaimana janji Presiden waktu itu. Kemudian tentunya atas nilai tersebut pun harus memperhatikan atas pasal 100 bahwa maksimal di angka 30%. Jadi jangan berarti paling sedikit 2 juta sekian berarti boleh dong kami alokasikan 10 juta tapi ternyata tabrak yang 30%. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus tetap dalam koridor 30%.
Nah, kemudian terkait dengan misalnya tadi ada mungkin pemahaman yang keliru mengenai intercept. Intercept itu perlakuan hanya untuk jaminan kesehatan. Nah, adapun ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran ADD itu menjadi kewenangan yang ada di kabupaten kota, sehingga itu diletakkan pada perkada di mana mengatur mengenai berapa sih ADD per desa masing-masing. Nah, oleh karena itu kami juga mengingatkan kepada daerah, jadi cara menghitungkan jangan dibagi data, jangan juga hanya melihat langsung ke poin B-nya pasal 96 ayat 3 poin B, tapi yang diutamakan adalah pemenuhan dulu terlebih dahulu yang poin A. Pastikan bahwa siltap terpilih sesuai PP 11 tersebut. Kemudian mengatur lebih lanjut mengenai di dalam Permendagri 44 mengenai kewenangan desa, bahwa itu harus sampai di Kemendagri untuk membahasnya secara bersama. Ya, itu karena ada hal yang memang perlu diperhatikan berkaitan dengan batasan kewenangan. Jangan sampai nanti yang diatur ini ternyata agenda yang di kewenangan desa ternyata bukan kewenangan desa seharusnya, melainkan ada kewenangan-kewenangan pemerintah daerah yang tersentuh di situ. Jadi kita ingin memastikan bahwa ini adalah murni 4 kewenangan desa sebagaimana amanat undang-undang. Jadi disitulah kenapa Kemendagri pun harus berada pada posisi untuk menelaah terhadap perkada mengenai kewenangan desa. Adapun Perdes mengenai kewenangan desa itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan misalnya sebenarnya apa sih dana operasional kepala desa tersebut? Jangan-jangan sebenarnya dana operasional dimaksud adalah yang sudah terakomodir di dalam dana operasional pemerintahan desa. Contoh misalnya terkait dengan biaya transport, di situ sudah ada. Kemudian terkait dengan kebutuhan listrik di desa, kemudian biaya telepon, kemudian juga biaya perjalanan dinasnya. Nah, kalaupun ada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, tentu menggunakan anggaran yang ada di pembinaan kemasyarakatan, sehingga masukkanlah agenda kegiatan sebagai agenda kegiatan dalam dalam RKP desanya. Nah, kemudian kalau hal yang dimaksud adalah ruang sosial singkat Mbak. Baik, ruang sosial kepala desa, maka penggunaan anggarannya bisa menggunakan bidang kelima, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Kemudian tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Mukoam terkait dengan alokasi terhadap tunjangan dana operasional pemerintah desa yang memang secara aturan dalam undang-undang tidak tertulis demikian. Oleh karena itu, memang kita butuh kehati-hatian, prinsip kehati-hatian perlu kita kedepankan dalam hal mengambil suatu kebijakan terhadap agenda-agenda tertentu yang kita lakukan. Karena dari sisi ajas kemanfaatan, efisien dan efektif terhadap penggunaan anggaran dan harus akuntabel. Tentunya kita boleh bermimpi apa saja, tetapi pastikan dulu apakah kita dapat menggali pendapatan asli desa sehingga menguatkan desa itu dalam berdaya untuk mengalokasikan hal-hal yang dimungkinkan. Kebutuhan terkait dana desa untuk operasional pemerintah desa sebenarnya sangat dimungkinkan sepanjang ADD memang sudah habis digunakan untuk siltap. Itu sudah pernah disampaikan secara tertulis pun demikian, oleh Kemenku pun demikian. Kalaupun ketentuan yang ada di dalam Permendes mengenai prioritas penggunaan dana desa, kita cermati sebagai prioritas, bukan keharusan, karena yang lebih tahu kondisi desa adalah desa itu sendiri. Putuskan dalam musyawarah desa. Kita pelajari lebih lanjut di dalam Permendes tersebut. Selalu ada pernyataan sesuai kewenangan desa dan berdasarkan hasil musyawarah desa. Jadi jangan kita baca hanya kegiatannya A, B, C, tetapi sampai selesai membaca. Sehingga baik, apa yang musyawarah desa bisa tertangkap. Demikian Bapak. Pak Iwan, terima kasih. Ya, mohon maaf waktunya habis. Baik, terima kasih Mbak Farida Kurnianingrum dari Kemendagri, dan terima kasih buat para penanggap, Pak Mukoam, dan semua yang hadir baik melalui aplikasi Zoom Meeting maupun yang menyaksikan melalui channel. Jadi begini Mas, saya kira sungguh pun undang-undang tidak mengatur, tapi kewenangan itu menjadi diskresi, jangan menjadi aturan nasional. Perdes bisa menjadi landasan untuk itu dengan asas kehati-hatian. Itu aja, makasih.
Ya Pak, baik. Terima kasih Pak Mukwam. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Kita ketemu lagi di forum Kades Iwan TV Desa minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.